supaya dapat berkah, dapat rahmat Allah dan kembali bimbing masuk dalam ini. Maju ke depan, sini maju ke depan. Umi-uminya, guru perempuannya tolong mari yang di belakang, jangan ada yang di balik dinding. Kembali semua, masuk semua. Geser kembali, geser. Jangan ada yang di balik dinding supaya dapat berkah dan rahmat Allah. Ya kalau nggak kita mulai ini, silakan. Banyak ke depan, kita lihat sedikit ke depan. Wa idza qila lahum tafassahu yafsahu lakum. Kalau disuruh bergerak, bergeser, bergeraklah. Ya, itu perintah Allah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alladzi la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati dan sayangi para dewan guru. Dan pada hari ini memang ialah yang menciptakan pengajian ini. Anak-anak itu yang mencintai semuanya anak-anak tahfiz, semuanya 7 orang dan para guru tahfiz. Sini ada direktur sekolah kita, ini Ustaz. Sebelum Ustaz saya sampaikan dulu ini, saya amanahkan sama anak-anak saya. Telah bersama Arifin dengan Ustaz Ammar, Zulfikar, Ustaz Salim, Zulfikar, mereka lah yang mengendalikan sekolahnya. Kalau pembangunan Ustaz, Ustaz saya dan para guru-guru yang sama-sama kita muliakan Ustaz, ya, yang kita muliakan, yang kita sayangi, yang kami banggakan, Ustaz Ahmad Mausahid, yang ini hari gelaran ketiga, bulan ketiga. Untuk kabar dulu murid Ustaz ini yang memberikan ceramah Habib Haikal Al-Idrus, yang kedua Profesor Dr. Muzakir dengan tiga Ustaz, dan ini yang menciptakan pengajian Ustaz dari mereka ini dengan guru-guru. Hari saya guru rumah diambillah kembali oleh orang ini supaya dapat berkah semuanya yang coba mendengar pengajian ya. Insya Allah ini kan kena masa COVID ini. Kalau nggak COVID kajian juga nanti yang lain-lain boleh mendengar pengajian ini. Tapi ini COVID dilarang untuk berkumpul, tapi ini yang bertanggungjawabkan kepada pihak keamanan. Ya, sudah dibilang sama Babinsa, sama Kapolseknya, kami ada bulanan mengaji, jangan terganggu lagi. Kami nggak pernah ganggu, betul nanti ada dalam hal yang agak karena COVID ini tidak usah. Tidak. Mudah-mudahan berkelanjutan. Jadi saya pikir saya nggak banyak bilang terima kasih kepada Dewan Guru yang memberikan satu Ustaz Ismail. Kasih Ustaz datang kembali. Malam saya keluar Ustaz datang kembali. Alhamdulillah ya. Berkelilah menggerakkan ini menjadi terjadi. Mudah-mudahan ini sedikitnya nanti lapang besar Ustaz. Sama silaturahmi itu. Pengajian itu guru-gurunya gitu. Tak lama keluarga guru, keluarga murid. Kalau untuk murid, akhirnya saya pun diundang. Ya kan, untuk mendengarkan ceramah itu. Nah, banyak jadinya. Nah, pernah itu saya dengar tubuh kanan di sana. Wah, saya pikir itu nanti kita buat dari Jakarta akan kita hadirkan insya Allah. Insya Allah. Saya pikir itu sekian besar. Terima kasih saya kepada kalian semua. Ini Ustaz nanti masuk ke ceritanya. Apa masuk ke YouTube ya? Streaming ya. Nah, masuk saya tengok. Berita itu terus masuk. Didengar oleh murid-murid. Tapi bulan belum bisa datang nanti aja bulan. Tapi minggu ada Ustaz kan? Jamaah-jamaah lu nanti aja lah saya bilang. Nah, saya pikir sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Adi yang telah memberikan kata sambutannya. Baik, kita masuk ke acara inti kita, acara yang sudah kita tunggu-tunggu sedari tadi, yaitu ceramah agama yang akan dibawakan oleh penceramah kita, Kiai
Kiai Haji Mufti Ahmad Nasir. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azimil awhad, al-bari'il fardis samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ibtada'a fa awjad wa arsala al-anbiya'a wa khatamahum bi sayyidina wa maulana Muhammad. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa nabiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad, nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar, wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, wa man ala minhajihim qad sar wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya azizu ya karimu ya ghafar. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Yang terhormat Fadilatul Ustaz Kiai Haji Zulfikar Hajar, sekeluarga, putra-putra beliau yang insya Allah sebelum menjadi kebanggaan di akhirat menjadi kebanggaan di dunia insya Allah. Qurratu a'yun, penyejuk mata orang tuanya di dunia dan juga di akhirat. Dan semua yang hadir, para dewan guru, para asatidz, adik-adik dari santri tahfidzul Quran Jabal Nur, dan semua yang hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita sampaikan dalam majelis yang sangat luar biasa dan mulia ini, bergabung antara santri dengan guru. Sebelum kita bicara kemuliaan guru, santri saja, malaikat sudah meletakkan sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang diperbuatnya. Umpamanya adik-adik santri ini meninggal dunia di pondok, tidak doakan mati, tidak, mudah-mudahan panjang umur. Umpamalah mati ketika nuntut ilmu, Nabi memastikan lam yakun bainahu wa bainan nubuwwah fil jannah illa darajah wahidah. Tidak ada jarak antara dia dengan para anbiya di surga kecuali 1 derajat saja. Kedudukan para anbiya di tingkat tertinggi. Para nabi itu makhluk teristimewa, lebih mulia dari semua malaikat. Malaikat yang mulia-mulia pun masih derajatnya di bawah para nabi. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tingkat tertinggi makhluk adalah para nabi. Itu di surga kelak, nggak kebayang sama kita gimana mulianya nabi. Kalau bisa dibayangkan, dibandingkan, nabi satu saja dibanding dengan 1000 wali. Itu 1000 wali itu masih di kaki atau di kukunya kaki gitu mas. Di kukunya nabi mas. Wali, Anda bayanginlah wali yang tertinggi siapa lah. Kumpulkan 1000 misalnya, masih lebih mulia para nabi. Ini masih santri. Gimana dengan guru? Gimana dengan pengajar? Gimana dengan orang yang mengantarkan ilmu? Kalaulah murid saja sebesar itu kemuliaannya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gimana para guru? Maka saya mau bahas kemuliaannya guru, malah takutnya tambah besar kepala pula nanti ini ibu-ibu, bu guru sama pak guru ini. Tapi insya Allah lah, gak sampai besar kepala, artinya kita mendapatkan nikmat besar, wah. Kita anugerah besar. Anda sudah jadi guru, masih kepikir pula mau kepikir jadi orang kaya. Turunlah derajat. Turun, udah jadi guru, aku pikir pula kemudian mau jadi bos di perusahaan. Turun derajat. Anda sudah berada di luar biasa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru. Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu mu'alliman." Innama bu'itsu mu'alliman. Aku diutus
Allah mu'alliman dengan status pengajar. Statusnya ngajar. Tidak merendahkan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan ibadah yang lain. Semua ibadah mulia, semua amal soleh bagus, semua zikir mulia, agung. Tapi kalau disebutkan Nabi bersabda ini ketika Nabi masuk masjid, ada sekelompok orang zikir bersama-sama. Ada sekelompok orang bahas fikih, bahas hukum-hukum, ngaji. Nabi menyatakan dua-duanya bagus, tapi Nabi duduk di tempat majlis ilmu. Kemudian Nabi bersabda, innama bu'ithu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah dengan status mu'allim, yang ngajar. Anda memiliki statusnya Nabi. Alangkah mulia yang semisal ini, Tuhan. Tadi kita sampaikan, belum kita bicara guru, murid saja sudah demikian mulianya. Bahkan Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ali Al-Habsyi itu yang ngarang Simtud Duror oleh Al-Habsyi. Itu kalau ada santri datang, dia itu menyambut dari depan rumahnya itu bukan nyambut selamat datang santri, selamat enggak. Beliau menyambutnya adalah marhaban bi ahli jannah. Marhaban bi ahli jannah. Selamat datang penduduk surga. Jadi pasti gimana mulianya. Namun mestinya Tuhan, semuanya itu mengarah kepada kemuliaan yang tidak terbatas jikalau hati kita ikhlas karena Allah. Saat hati kita ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin. Tuan, mohon maaf Pak Guru, Bu Guru, semua dewan pengajar, Anda ke Jabal Nur, Anda ke pesantren, Anda ke madrasah. Tapi sebetulnya hakikat dari nilai yang dipandang oleh Allah itu adalah bukan tempatnya. Yang dipandang oleh Allah adalah tujuan hati kita. Para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, Mekah ke Yathrib dengan perkiraan jarak 450 ke 500 km. Udah. Tapi Nabi menyebutnya bukan ke Madinahnya hijrahnya. Disebutnya oleh Nabi, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Nabi tidak mengatakan yang hijrah ke Madinah berarti dia hijrah sama aku, enggak. Siapa yang hijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi yang hijrahnya karena dunia, hijrahnya karena cewek, hijrahnya karena perempuan yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka sebetulnya kita kemanapun saja, bukan masalah tempatnya hebat atau tidak hebat, tempatnya mewah atau tidak mewah, tapi tujuan hati kita ini ngarah kemana? Kalau tujuan hati kita ini ngarah kepada Allah, maka kita sebetulnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan inilah tadi kita sampaikan pentingnya kita bareng-bareng belajar untuk ikhlas niat. Belajar sama-sama. Bukan berarti yang berbicara sudah ngerti ikhlas, enggak. Cuman yang kita pikirkan, masa sih sampai setua ini masih gak enak-enakan aja sama orang. Kadang-kadang orang ke masjid udah umurnya udah tua, tapi kalau ditanya ke masjid ngapain, masih aja kalau nggak ke masjid nggak enak sama BKM. Ya, ikut wirid malam Jumat udah tua, masih kalau ditanya nggak enak sama tetangga dan ikut. Jadi sampai kapan kemudian kita ibadah pun masih nggak enakan? Maka sama juga demikian. Niat besar, niat mulia dalam mengajar ini luar biasa.
Anda diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu. Apalagi sama anak-anak kecil. Jangan dianggap, mohon maaf, kalau disebut tuan guru, disebut kiai haji, disebut habib, disebut itu ngajarnya yang hebat-hebat. Udah, malah ngajar yang awal-awal inilah yang pahalanya lebih besar. Ngajar dasar-dasar ilmu inilah pahalanya lebih besar. Karena itu yang menjadi dasar hidupnya dia. Itu yang menjadi pondasi hidupnya dia. Sampai dulu kita diingatkan sama, saya teringat salah satu kiai kita di Jawa bilang, ngomong sama alumni santri. Dia bilang, kalian meskipun anak-anak kalian mondok, anak-anak kalian ngaji di TPA, masa kalian gak bisa ngajarin anak baca surat Fatihah? Masa kalian gak bisa ngajarin anak tahiyat? Masa kalian gak bisa ngajarin anak untuk sholat? Maksudnya adalah tidak merendahkan pendidikan di sekolahan, tidak. Tapi ngajar Fatihah itu manfaatnya dia baca sampai dia mati. Ngajarin anak sholat manfaatnya sampai dia nanti mati. Coba Anda bayangkan, kalau umpamanya lah profesor, doktor ngajarkannya sisi ilmiah, apa itu penelitian segala macam, belum tentu diamalkan sehari-hari. Tapi ngajar adik-adik ini, ngajar qul huwallahu ahad, ngajar Fatihah, ngajar wudu, ngajar ini diamalkan sampai dia tua, sampai dia mati. Dan itu pahalanya ke siapa? Sama abang-abang guru, kakak-kakak guru-guru ini. Alangkah luar biasa, ini fadilah luar biasa besar. Bersyukur kita. Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum memikirkan dari berbagai macam keuntungan-keuntungan materi, duniawi, kehormatan sesaat, dihormatin sama murid, dibanggakan sama yayasan, ungkapan terima kasih dari yayasan dan lain sebagainya. Fahamin kita berada dalam nikmat yang besar, bisa ngajar anak-anak, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ngajarin wudu, ngajarin iqra, ngajarin sholat, ngajarin akhlak. Ya Allah, ini nikmat besar Tuhan. Gak sembarangan ini Tuhan. Maka kalau kita merasa kita berada dalam nikmat yang besar, jagalah itu nikmat. Jangan disia-sia. Jagalah itu nikmat. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kalau engkau berada dalam nikmat maka jagalah. Jangan dilepas itu nikmat. Jangan sampai kemudian naudzubillah, maaf, nanti ada Pak Guru atau Bu Guru kemudian komplain sama yayasan, aku mau keluar. Rugi sendiri lah. Rugi sendiri. Jangan ngerasa kemudian kita dibutuhkan. Tidak ada, kita yang butuh sama agama, kita yang butuh sama pesantren, kita yang butuh sama yayasan pendidikan, kita yang butuh sama santri, kita yang butuh sama murid. Maaf karena yang saya ajak ngomong adalah Pak Guru dan Bu Guru. Ketika saya ngomong sama murid, pastinya saya akan mengatakan kehormatannya guru. Keberkahan ilmu itu adalah dari ridho guru. Keberkahan ilmu itu adalah tergantung dengan adabnya kita kepada guru. Itu kalau kita ngomong sama murid. Tapi ketika kita ngomong sama guru, tak ubahnya seperti kalau kita ngomong sama anak, kita bicara birrul walidain. Bakti sama orang tua, ridhonya Allah terletak di ridhonya orang tua, murkanya Allah terletak di murkanya orang tua. Kau ibadah sampai jungkir balik, sampai kau hitam jidatmu. Tapi kalau sama orang tua tidak ridho, orang tua tidak ada, hilang semua ibadah. Ini kalau kita bicara kepada murid atau kepada anak. Tapi ketika kita bicara kepada orang tua, tak ubahnya juga kepada guru. Mohon maaf Pak Guru dan Bu Guru, jangan hanya kemudian Anda berpikir Anda masuk sekolah atau Anda masuk ngajar hanyalah tugas sehari-hari belaka. Tidak ada. Tapi niatnya ini orientasi kita akhirat. Insya Allah yayasan
tidak akan mendolimin usaha dan capeknya Anda. Rasanya kita kenal sama pimpinan-pimpinan yayasan, insya Allah tidak akan mendolimin kita. Insya Allah tidak akan mendolimi dewan pengajar. Tapi yang kami maksud adalah kita sudah berada dalam nikmat yang besar yang tadi kita sebutkan. Kalau hanya sekedar pikiran dan orientasi kita adalah hal yang bersifat sementara, hal yang bersifat materi belaka, hal-hal yang bersifat kemuliaan sesaat fata morgana, rugi kita. Anda semestinya bisa dapat makom yang tinggi, kedudukan mulia, Anda bisa masuk di dalam orang terbaik dengan kepastian hadis Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kemudian gara-gara niat. Kemudian jatuh kita gara-gara keinginan sesaat. Dan lagi pula tadi kita sampaikan, tidak mungkin orang ahlul ilm kemudian disia-sia hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya dulu sebelum ke Medan juga guru pengajar. Saya dulu ngajar di pesantren Darul Lughah wa Da'wah sebelum ke Medan di Bangil. Pesantren Dalwa atau pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Pastinya mohon maaf pada saat itu kalau berbicara akan materi, ya pastinya jauh lah dengan sekarang. Ya. Tapi kenikmatan mengajar, keberkahan hidup, kecukupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Sehingga sebetulnya urusan puas tidak puas itu bukan terletak pada kebedaannya, tapi terletak kepada hati yang ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dulu kita itu di Bangil, di Jawa Timur. Kira-kira kan setiap tahun Sayyidi Habib Umar itu datang ke Jakarta. Itu kira-kira 4 bulan sebelumnya kita itu sudah nyelengin. Tapi nyelengin ya. Kita nyelengin duit dikit-dikit untuk bisa berangkat ke Jakarta Dubai dulu. 4 bulan, 5 bulan itu kita sudah persiapan nyelengin begitu. Tapi mohon maaf Tuhan, sama sekali tidak pernah sama sekali antar guru di pesantren kemudian membincangkan hal-hal yang bersifat keduniawian dan materi. Sama sekali. Apakah cukup? Kalau berbicara kebendaan sangat murah. Tapi kelapangan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu melebihi dari segala-galanya. Mohon maaf, Anda tengok kebanyakan orang-orang kaya. Kebanyakan orang-orang kaya itu melarat semuanya. Loh, kaya kok melarat? Iya, hatinya yang melarat. Karena dia tidak puas hati. Makan kepingin ini, ya fasilitas hidup kepingin ini, kepingin dia dikejar oleh keinginan. Kalau kita ya bukannya ada bersyukur, kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Meskipun makan sambal saja berkeringat kita, enak. Kita makan ala kadarnya sehat, alhamdulillah enak. Ngantuk tidur. Tengoklah santri-santri, ini nyampe sini tidur. Coba orang kaya tidur aja pakai obat, mobilnya mewah, kursinya empuk, AC-nya 2 macam, AC dingin, AC hangat. Bingung dia. Loh, di mobilnya ada AC hangat, ada AC dingin, ada AC hangat, nggak bisa tidur. Tengoklah yang naik angkot itu, ya, di pojokan
bukan masalah fasilitasnya, sama juga demikian kepuasan hati. Berapa banyak orang-orang kaya tidak puas hatinya, masih hasut, masih iri, sampai oleh sebab itu kebanyakan yang dolim sama keluarga orang kaya. Keluarga yang miskin-miskin, mana ada yang dolim-dolim? Yang nyerobot tanah itu siapa? Orang kaya. Udah tanahnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya di mana-mana. Masih nyerobot tanahnya sepupu, masih nyerobot tanahnya kerabatnya dia. Itu dia tidak puas. Maka ini tadi kita sampaikan, berbicara kepuasan, keridhaan hati, ini adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa disyukurin ya kawan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan nikmat yang besar ini, sehingga kita ini dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ngajarin anak-anak. Alhamdulillah. Coba aja mau ngumpulin anak tetangga, kapan bisa ngumpulin 1.600? 1.600 Anda bisa langsung ngajar di sini. Sampai saya ingat dulu itu, kita kan awal waktu di Dalwa ya. Dulu kita kan masih muda-muda, baru pulang dari Hadramaut. Wah, masya Allah, semangat dakwah. Ke kampung-kampung, semangat dakwah, pengajian segala macam. Kadang-kadang ninggalin ngajar di pesantren. Kadang-kadang ninggalin ngajar di pesantren. Dikumpulin sama Abuya, Syekh Muhammad Abuya Sedasat Harun. Pimpinan dakwah dulu Habib Hasan Harun, udah wafat. Dikumpulin. Beliau mengatakan, saya tidak meremehkan semangat dakwahnya kalian. Tapi kalau bicara dakwah, kalian ke gunung, kalian ke kampung, kalian bikin ngaji di masjid, berapa orang yang hadir di kampung? Paling-paling 20, 30. Saya tidak merendahkan masalah jumlah, tapi katanya beliau, kau tinggalkan mengajar di pesantren yang jumlahnya 2.000 orang. Kau setiap ngajar satu kelas 100 orang, 150 orang. Manfaat untuk anak ini sampai terus, dan mereka anak-anak ini siap dengarkan, siap mengamalkan ilmu, siap memanfaatkan yang kalian sampaikan. Terus kalian tinggal untuk ke orang kampung yang jumlahnya 20 orang. Mereka pun juga belum tentunya dengarkan serius untuk ngamalkan. Paling-paling hadirnya karena nggak enak saja. Katanya beliau, saya tidak merendahkan nilai dakwah, tidak. Dakwah bagus, tapi janganlah ditinggalkan yang sudah jelas nampak manfaatnya, nampak faedahnya, nilai keberkahannya. Setiap kelas 100 orang, 150 orang. Kalau kita 4 jam ngajar, berarti 150 kali 4 sudah berapa? 600 orang mau ceramah di depannya setiap hari. Mereka siap mengamalkan ilmu. Mereka memang betul-betul mereka belajar ngaji. Beda sama orang awam. Insya Allah pikiran kita ya, kalau sama santri kita ngomong, insya Allah 70% masuk di otaknya mereka. Tapi kalau seorang kampung, ayo kau teriak 1 jam, ngomong 1 jam, pulang pengajian, katanya apa katanya Ustadz tadi? Enak aja lah, kata gitu. Asik aja lah, itu aja. Diamalkan tidak. Saya tidak merendahkan nilai pengajian atau dakwah, tidak. Tapi ini adalah kesempatan besar dikasih oleh Allah, anugerah luar biasa dikasih sama Allah. Maka mestinya, mohon maaf, guru-guru mestinya terima kasih sama yayasan yang telah mempersiapkan. Ini adalah ladang amal kita, Pak. Nah, tadi saya sampaikan, kalau sama murid kita mengatakan kewajiban untuk menghormat guru, tapi mestinya kalau sama guru kita berbicara nilai rahmat. Rahmat sama santri. Kepingin baik untuk santri, kepingin sukses untuk santri, doakan santri. Bukan, mohon maaf, tadi kita sampaikan guru hanya sekedar masuk, pulang, ngasih tugas, pulang. Ya.
akhir bulan masuk kantor. Bukan sekedar itu, tapi ini adalah bibit-bibit Anda ya semuanya. Kalau mereka berhasil, Anda dapat bagian. Anda bisa bayangkan kalau ini anak-anak santri nanti, kalaulah tidak semuanya punya pesantren, 30 orang bisa bangun pesantren. Satu pesantren ada santri 200, 300, 500, 1000. Anda yang ngajar dapat berapa pahala? Maka inilah tadi yang kita sampaikan, pentingnya kita berpikir akan orientasi akhirat. Memandang kepada murid dengan pandangan rahmat, dengan pandangan mendoakan. Karena ini adalah anak-anak Anda. Dan semuanya tahu, Bapak itu ada 3. Bapak ada 3. Maksudnya 3 macam bapak. Bukan kok ibu kita kawin 3 laki-laki, bukan. Bapak itu ada 1, al-ab alladzi walada. Bapak yang melahirkan engkau, bapak kandung. Bapak yang melahirkan kita. 2, al-ab alladzi yuzawwijuka bintah. Bapak yang mengawinkan kepadamu putrinya. Ini namanya bapak mertua. Bapak mertua. Kalau bapak kandung 1, bapak mertua boleh banyak. Bapak mertua boleh. Kalau bapak kandung 1 lah. Gitu kan ya? Nggak mungkin 2. Nggak mungkin 2. Tapi kalau bapak mertua, boleh banyak. Maka supaya banyak pintu surga kita, perbanyaklah bapak. Perbanyaklah bapak mertua supaya pintu surga kita banyak. Janganlah berpikir poligami itu cuma syahwat saja. Berpikir poligami, kita kan tadi kita sampaikan di awal, kaidah kita Muslim orientasi akhirat. Kita mukmin orientasi akhirat. Adapun istri banyak itu cuman gitu aja. Gak terlalu lagi dipikir itu. Tapi tambah banyak mertua, tambah banyak bapak, tambah banyak kemungkinan untuk dapat ridho Allah. Cocok saja. Jadi ini tadi bapak yang kedua, apa tadi? Bapak yang menikahkan putrinya kepadamu. Bapak yang ketiga, fahuwa afdaluhum, afdalus salasa yang ketiga. Yang termulia adalah bapak yang ketiga, alladzi yu'allimukal ilm. Bapak yang mengajari engkau ilmu. Itu bapak kita, bu guru ini ibu-ibu kita. Ya. Pak guru ini bapak kita. Sama juga demikian, bapak ilmu juga demikian. Perbanyak bapak ilmu. Diperbanyak. Gak bisa orang sekarang kadang-kadang udah ngaji sama satu kiai, udah itu aja. Sampai kiainya udah wafat gak mau ngaji lagi. Aku pokoknya setia sama Pak Kiai almarhum. Gak mau ngaji lagi. Kenapa gak mau ngaji? Udah aku jaga perasaannya kiaiku. Lu kau pikir antar kiai kayak istri muda, istri tua lah. Kiai muda wafatnya mau ngaji sama yang lain. Sebelum kiai wafat mau ngaji sama yang lain. Perbanyak guru. Disebutkan Imam Bukhari membanggakan diri di dalam manaqibnya. Beliau menyatakan, aku menulis sejarah guruku tidak kurang dari 700 guru yang aku hafal. 700 guru. Bisa ada 700 guru disebut sama beliau dengan manaqib masing-masing. Al-Imam Al-Idrusul Abbas, Habib Abdullah Al-Idrus, beliau menyatakan, kunna nastamid minal kul faja'al waqt kamal kul yastamid minni. Aku waktu belajar,
Aku selalu mengambil ilmu dari semua orang. Di mana aku dengar orang alim, aku datengin untuk aku belajar. Di mana aku dengar ada orang soleh, aku datengin minta doa. Semua orang alim yang aku dengar, aku minta ilmu dari dia. Aku minta doa dari dia. Aku minta faedah ilmiah dari dia. Dan sekarang waktunya semuanya mengambil ilmu dari dia. Di saat dulu aku ngambil dari semuanya, sekarang semuanya mengambil dari dia. Demikianlah santri juga demikian. Perbanyak guru. Maka di sini tadi kita sampaikan pentingnya untuk kita ini memaklumi diri kita berada dalam anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya kemuliaan masing-masing memiliki kemuliaan. Santri juga memiliki kemuliaan, guru juga memiliki kemuliaan. Tapi alangkah murid memandang guru dengan pandangan ini adalah nilai keberkahan untukku. Ini adalah nilai kemanfaatan besar untukku. Beliau-beliau guru-guru adalah pintu terbesar untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia akhirat. Kemuliaannya murid tergantung dari guru. Kalau ada murid kok sudah merasa lepas diri dari guru, udah gak berkah ini ilmunya. Ya, gak berkah ilmunya. Sama dengan anak kok kemudian ngerasa udah gak perlu sama bapaknya. Oh, anak kurang ajar ya. Anak durhaka ya. Maka anak harus membanggakan orang tuanya. Harus bangga sama orang tuanya. Sama juga murid harus bangga sama gurunya. Udah, orang tua dan guru memandang anak dan murid itu juga demikian ya. Memandang dengan pandangan rahmat. Didoakan. Saya teringat salah satu guru kita, adiknya Abuya Ustaz Hasan Baharun. Namanya Habib Qasim bin Ahmad Baharun, adiknya beliau. Habib Qasim ini adalah ayahnya Habib Quraisy. Ayahnya Habib Quraisy di Cirebon. Ada beliau punya beberapa putra luar biasa, banyak yang sukses. Satu orang pernah nanya sama beliau, Habib, apa resepnya punya anak soleh, anak yang sukses? Habib ini balik tanya sama ini orang, kau doakan anak berapa kali? Kau doain anak berapa kali? Katanya ini orang bingung juga, doain berapa kali ya? Akhirnya dia jawab, ya insya Allah Habib setiap selesai sholat aku doakan anak. Setiap selesai sholat. Katanya Habib ini, cuma 5 kali. Jadi doain anak cuma 5 kali. Kecil kali, sedikit kali. Kalau habis sholat itu wajiblah doain anak. Tapi mestinya orang tua doakan anak setiap memandang anak didoakan. Setiap mandang anak diniatkan anaknya, diniatkan, didoain. Sama guru juga demikian. Mandang anak, murid, mandang siswanya, doain mudah-mudahan ilmunya barokah, mudah-mudahan ilmunya manfaat, mudah-mudahan jadi orang sukses, mudah-mudahan jadi kiai, mudah-mudahan jadi doain terus. Doa gak harus kemudian kita Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli alaihi wasallam. Itu doa, tapi juga dalam hati kita ngomong. Setiap mandang anak-anak murid kita, mudah-mudahan ini semuanya gampang, hafizul Quran, mudah-mudahan semuanya punya pesantren, mudah-mudahan semuanya punya murid banyak, mudah-mudahan yang punya manfaat terus dalam hati. Disinilah Tuhan nilai keberkahan, sehingga setiap saat kita mengajar, kita berada merasakan tenggelam di dalam samudera nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertemuan mudah-mudahan selalu mendatangkan kebaikan zahir wa batin, menambah keakraban antar guru dengan yayasan, menambah keakraban antar guru dengan murid, dan insyaallah mudah-mudahan kita semuanya saling bantu-membantu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ditambah keberkahan di atas keberkahan, kebahagiaan di atas kebahagiaan, rizki di atas rizki, zahir wa batin dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian ya? Cukup. Adalah? Oh, ada tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz atas
ceramahnya. Kita masuk acara sesi Q&A ya Umi Ustaz. Buat anak murid Umi juga boleh bertanya jika ada yang ditanyakan. Tadi pas sekali ya ininya ceramahnya berkisar tentang ilmu ya. Kita sebagai guru-guru mungkin kalau Umi ada yang mau ditanyakan. Yang perempuan tadi bisa dikumpulkan sama Umi Mega. Udah ada yang bertanya? Bisa ditunggu ya dari sekarang. Nanti kalau memang ada pertanyaannya bisa nanti diambil sama Umi Mega. Tanya apa? Oh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bertanya. Tadi di awal saya mendengar bahwasannya kedudukan para nabi itu tingkatnya tertinggi. Kalau seandainya 1000 wali pun dikumpulkan maka tidak dapat menyaingi kedudukan satu nabi. Dan sebelumnya saya pernah mendengar hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, innal ulama ummati kal anbiya bani Israil. Sesungguhnya ulama dari kalangan umatku ini bagaikan nabinya bangsa Bani Israel. Jadi di sini saya ingin bertanya, yang maksudnya seperti nabinya bangsa Nabi Israel, nabinya bangsa Bani Israel itu apanya? Apakah perjuangannya atau ilmunya atau nasibnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, terima kasih banyak pertanyaannya. Memang Nabi bersabda, ulama umatku semisal para anbiya dari Israel. Bahwa arti di sini bukan berarti artinya dalam bentuk kedudukan, kemuliaan di akhirat. Karena sudah dipastikan sepakat para ulama ahli sunnah wal jamaah bahwa kedudukan tertinggi adalah para anbiya wal mursalin. Dan hadis-hadis yang senada juga demikian. Bahkan tidak jarang ada hadis-hadis yang menampakkan para anbiya wal mursalin kagum dengan bagian-bagian dari umat ini. Ya, semisal Nabi Musa kepingin jadi bagian dari umat ini. Atau juga demikian semisal hadis bahwa orang-orang yang saling akrab cinta karena Allah Subhanahu wa taala dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mimbar-mimbar dari cahaya di hari kiamat, dan mereka dikagumin oleh para anbiya dan syuhada. Dikagumin padahal mereka bukan nabi. Arti ini bukan berarti kedudukan mereka lebih tinggi dari nabi, bukan. Tapi ini semuanya adalah berbicara akan keagungan sebuah amal. Sebagaimana juga ulama ummati ke-anbiya Bani Israel. Ulama umatku semisal para nabi Bani Israel adalah bentuk Nabi memberitahu bahwa kedudukan mulia para ulama dari umat ini dan juga kedudukan tinggi baginda Nabi Muhammad SAW yang dianggap dirasa cukup satu nabi untuk semua umat sepanjang zaman sampai yaumul kiamah. Berbeda dengan Bani Israel. Kalau Bani Israel Nabi meninggal diganti nabi yang lain, nabi meninggal diganti nabi yang lain, demikian seterusnya. Dan hal yang senada pernah sampai ditanyakan sama orang kafir Yahudi. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi ketika waktu itu di Palestina ditanya sama pimpinan rahib Yahudi. Dia bilang gini, Tuan Syekh, Anda kan orang Islam, ya. Nabi Anda Nabi Muhammad, ya. Supaya Anda tidak merasa Anda lebih mulia dibanding kami, ketahuilah bahwa semua nabi-nabi dari kami. Nabimu cuma satu, nabi kami banyak. Dari Bani Israel berapa ratus nabi. Berarti banyaknya nabi menunjukkan bahwa orang Bani Israel lebih mulia daripada umat Nabi Muhammad. Maka jangan Anda merasa kalian adalah umat yang terbaik. Nabi kami adalah nabi terbanyak, nabi kalian cuma satu.
hebat. Karena cukup satu dokter. Tapi kalau kalian banyak penyakit, tidak cukup satu dokter. Jadi umpamanya satu daerah dokter satu cukup, dengan daerah itu banyak wabah, perlu 200 dokter. Kira-kira bagus mana kira-kira? Ya satu dokter aja. Kadang-kadang pun yang datang ke klinik gitu ya. Ke klinik pun ya kalau udah hamil gitu ya. Kalau udah hamil nggak ke klinik. Artinya komunitas masyarakat sehat, komunitas masyarakat bagus hatinya, baik akhlaknya, nggak perlu banyak-banyak nabi. Tapi ulama dianggap sebagai penerus perjuangan nabi, bukan berbicara akan kemuliaannya. Ulama lebih mulia dibanding dengan nabi atau sejajar dengan nabi. Sebagaimana yang tadi kita ceritakan, beberapa riwayat yang bahkan menunjukkan para anbiya kagum dengan bagian umat ini. Bukan berarti umat ini lebih mulia dari nabinya, bukan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Ustaz, ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, apakah berkhidmat kepada guru yang non-muslim sama derajatnya dengan yang muslim? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, bagaimana cara mendidik anak menurut sunnah Nabi dan para ulama? Tolong penjelasannya, Pak. Terima kasih. Dalam segi akhlak, pastinya Islam dengan non-muslim itu tidak dibedakan dalam semua. Tidak ada perbedaan antara muslim dengan non-muslim dalam bentuk etika. Berbeda dengan dalam bentuk kehormatan dan kemuliaan iman. Maka dalam bentuk kemuliaan iman pastinya nggak boleh disamakan antara muslim dengan non-muslim. Bahkan kita berani mengatakan Presiden Amerika yang dianggap hebat, yang dianggap kaya raya dan lain sebagainya dengan kemampuan politiknya, gabungkan 100 orang lagi semisal dia, dibanding sama orang mencirim tukang becak, rumahnya gubuk, tukang sampah muslim, lebih mulia ini tukang sampah dan tukang becak muslim dibanding 100 tokoh Amerika atau 100 kafir semuanya. Ini bicara tentang kekuatan atau kemuliaan iman. Tapi berbicara tentang etika, anak kepada orang tuanya masih kafir, murid kepada guru, gurunya masih kafir, maka bentuk penghormatan tetap harus diberikan. Tapi penghormatan tersebut bukan berarti kemudian kita menganggap dia itu dalam kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang anak kepada orang tua yang kafir, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua mau memaksamu untuk kafir, fala tuti'huma, jangan kau taati. Ini berarti orang tua yang ngajak kafir, bukan orang tua kafir tadi. Jahadaka, memaksa. Udah orang tua kafir, nyuruh kafir, memaksa kafir, kan udah parah. Fala tuti'huma, jangan kau taati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'ruf, tetap baik sama orang tua. Dalam bentuk etika, tak ubahnya seperti bertetangga. Dalam bentuk etika kita saling hormat-hormati. Tapi bukan berarti kemudian kita menganggap dia benar, atau kemudian kita jangan sampai urusan etika, kemudian kita berbicara semua agama sama, semua agama benar. Kita berkeyakinan nanti di akhirat masing-masing punya surga. Kok masing-masing punya surga? Berarti Tuhannya dia punya kuasa di akhirat berarti. Lebih parah ucapan kayak gini. Ya kafir neraka lah. Selama-lamanya kekal dalam api neraka orang kafir, siapapun. Gak Nasrani, gak Yahudi, gak Majusi, apapun semuanya. Tapi dalam bentuk etika, dalam bentuk akhlak, kita semuanya harus saling mengerti posisi akhlak masing-masing. Letakkan pada tempatnya masing-masing dalam bentuk etika. Dalam bentuk
etika. Adapun pertanyaan tentang yang kedua, gimana cara mendidik anak sesuai dengan sunnah Nabi dan pandangan as-salafus shalihun, pastinya ya semuanya bertahap ya. Ajaran pertama adalah adzan dan qomat. Ajaran pertama adzan dan qomat di telinga anak. Ajaran kedua adalah didekatkan dengan ulama dengan kesunahan tahnik. Kesunahan tahnik, ngambil kurma dimamah sama seorang ulama diberikan kepada bayi. Ini berarti menunjukkan didikan pertama orang tua. Yang diajarkan oleh Nabi adalah pertama adzan, qomat urusan sholat. Yang kedua kedekatan kepada ulama, dan bahkan lebih bukan sekedar kedekatan, tapi juga keberkahan. Diambil air mudahnya masuk ke anak itu. Keberkahan. Pendidikan kedua akekah. Apa akekah? Pendidikan berkorban untuk agama. Pendidikan berkorban untuk Allah, ridhonya Allah. Pendidikan bersyukur, punya anak kita kemudian nyembelih kambing. Ya, dan lain sebagainya, pastinya sangat panjang berbicara akan pendidikan orang tua kepada anak, tapi garis besarnya supaya dipahami. Pendidikan dengan praktek jauh lebih besar dan lebih kuat daripada metode atau cuma sekedar penyampaian lisan. Artinya apa? Ditampakkan sama anak. Oleh sebab itu di antara hikmah kenapa sih kita disunahkan sholat sunnah di rumah? Sholat sunnah di rumah supaya anak ngerti. Selain dari keberkahan sholat itu sampai ke rumah, barokahnya sholat sampai ke rumah. Kalau sholat wajib waktu di masjid lah. Tapi sholat sunnah, duha, tahajud, qobiyah, ba'diyah kalau bisa di rumah. Kita di rumah punya tempat sholat meskipun kecil, supaya anak melihat, oh ibu sholat, oh bapak sholat. Gitu. Nah sekarang kalau bapaknya nyuruh anak ke masjid maghrib, bapaknya merokok depan TV, tidak memberikan contoh. Dan bahkan kadang-kadang kita pun juga kasih contoh sama anak untuk bohong. Ada tamu, anaknya bilang, Pak ada tamu, Bu ada tamu. Kita pula bilang ibu apa aja. Ibunya yang ngajarin bohong. Ada kayak ini, ada. Bapaknya ngajarin bohong. Nah ini supaya jangan sampai kita memberikan praktek yang buruk, contoh yang buruk kepada anak. Wallahu a'lam. Cukup? Cukup semua. Mohon barokah doa untuk mudahnya persalinan. Namanya Cinta Ariyati Astuti di Surya Darwin. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses persalinan. Insyaallah selamat baginya, selamat ibunya, sehat walafiat, anak yang menyejukkan insyaallah, dan qurratu a'yun insyaallah, sholihin sholihat ala dunia wa dunia sholihah, dunia syifa wal lutuf wal afiyah. Allah yassir al-hamal wa yassir al-wadar bi khair wa afiyah ala dunia wa dunia sholihah, wa Allah yaj'al jam'an hada jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suma yaktub lana as-sa'adah al-abadiyyah fi darain ma kama lutuf al afiyah ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma qbalna 'ala ma fina wa aqbil wajhikal karim 'alaina wa 'afina bi lutfik wa judik wa amtinanik. 'amilna minal jamil ma anta lahu ahl wa la tu'amilna ya maulana imanan lahu ahl innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa qul lana wa la takun 'alaina. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wakshif kurubana wasahil maqlubana wa hassin akhlaqana wa wasi'na al-halali arzaqana wa afina wa afu anna wa ala ta'atika a'inna wa adbabika fala tatrudna wa khtim bis-solihati a'malana ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu
جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم بارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أهالينا وبارك لنا في منازلنا ومساجدنا ومجالسنا وبارك لنا في علومنا وأعمالنا وبارك لنا في حركاتنا وسكناتنا وبارك لنا في أرزاقنا وكل ما أنعمت به وتفضلت به علينا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا وأولادنا وأصحابنا وذريتنا وطلابنا من أهل العلم وللخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير. اللهم اجعلنا وإياهم في حسنك العظيم من جميع البلايا وفي حرزك المكين من الذنوب والخطايا وأعظم لنا ولهم العباد والعطايا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل المعهد جبل نور معهد مبارك محفوظ بالخيرات والمسرات تشرق فيه أنوار الخشية وأنوار الخضوع وأنوار العلم النافع وأنوار البركة التامة وأنوار المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wa'afu minkum, mohon maaf atas kelancangan dalam berbicara khususnya kepada Fadilatul Syekh Al-Ustaz Kiai Haji Zulfikar Hajar sekeluarga. Mudah-mudahan insyaallah fi khair wa afiyah manfaat, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin yang telah memberikan ceramah agamanya sekaligus penutupan doa pada sore hari ini. Ada sedikit cenderamata dari